Pramoedya Anantatur dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 sebagai anak sulung dari keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya berdagang nasi. Nama asli Pramoedya adalah Pramoedya Ananta Mastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur atau nama ayahnya dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dan menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Secara luas dikenal sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya dan ketika di penjara Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an, ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali ke Indonesia, ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Gaya penulisannya berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam karyanya, yaitu Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Hal ini menciptakan friksi antara dia dan pemerintahan Soekarno. Selama masa itu, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia. Kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok. Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia berjudul Hoa Kiao di Indonesia. Ia merupakan kritikus yang tak mengacuhkan pemerintahan Jawa sentris pada keperluan dan keinginan dari daerah lain di Indonesia, dan secara terkenal mengusulkan bahwa pemerintah mesti dipindahkan ke luar Jawa. Pada tahun 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan, di lepas pantai Jawa. Dan akhirnya di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, selama masa Orde Baru, Pramoedya merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan, yaitu pada 13 Oktober 1965 sampai Juli 1969. Pada bulan Juli 1969 sampai tanggal 16 Agustus tahun 1969 di Pulau Nusa Kambangan. Pada Agustus 1969 sampai 12 November 1979 di Pulau Buru. Pada bulan November sampai 21 Desember 1979 di Magelang, ia dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru, namun tetap mengatur untuk menulis serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia. Serial 4 kronik novel semi-fiksi sejarah Indonesia. Tokoh utamanya Minke, bangsawan kecil Jawa, dicerminkan pada pengalaman R.M. Tirto Adisuryo, seorang tokoh pergerakan pada zaman kolonial yang mendirikan organisasi Sarekat Priai dan diakui oleh Pramoedya sebagai organisasi nasional pertama. Jilid pertamanya dibawakan secara oral pada para kawan sepenjaranya, dan sisanya diselundupkan ke luar negeri untuk dikoleksi pengarang Australia dan kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Pramoedya dibebaskan dari tahanan pada 21 Desember 1979 dan mendapatkan surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat atau G30 SPKI.
tapi masih dikenakan tahanan rumah di Jakarta hingga 1992, serta tahanan kota dan tahanan negara hingga 1999, dan juga wajib lapor 1 kali seminggu ke Kodim Jakarta Timur. Selama kurang lebih 2 tahun, Anak Semua Bangsa adalah buku kedua dari Tetralogi Buru, karya besar Pramudia yang ditulis saat ia ditahan tanpa pengadilan di Pulau Buru antara tahun 1965 sampai 1979. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1981 dan hingga kini tetap dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia terbaik sepanjang masa. Kisahnya mengikuti perjalanan Minke, seorang pemuda pribumi terpelajar yang fasih menulis dan berbahasa Belanda. Setelah kehilangan istrinya, Enlis dalam sebuah novel pertama, Bumi Manusia, Minke mulai berubah. Ia tidak lagi hanya sekedar menulis untuk kepuasan pribadi atau untuk memenuhi ego sebagai intelektual. Kini ia melihat lebih luas. Lewat mata Minke, kita diajak menyaksikan wajah Hindia Belanda yang sebenarnya, penindasan terhadap kaum pribumi, kebangkitan para buruh, kekejaman kolonialisme, dan munculnya nasionalisme dari berbagai kalangan seperti Tionghoa, Arab, Jawa, bahkan Belanda sendiri. Minke mulai memahami bahwa bangsanya hidup dalam kebodohan yang disengaja. Ia mulai menyadari bahwa pena bisa menjadi senjata, bahkan menulis adalah bentuk perlawanan, dan bahwa menjadi anak dari semua bangsa berarti memeluk kemanusiaan, melampaui sekat ras dan kelas. Gadis Pantai adalah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur pada awal 1960-an, tapi baru diterbitkan tahun 1987 karena naskah aslinya disita oleh militer setelah ia ditahan di masa Orde Baru. Novel ini adalah satu-satunya yang tersisa dari rencana trilogi dan kisahnya berdasarkan pengalaman nenek Pramudia sendiri. Cerita dimulai dari seorang gadis lugu berusia 14 tahun yang tinggal di desa nelayan di pesisir utara Jawa. Tiba-tiba, ia diminta untuk menikah dengan seorang Mendoro, bangsawan Jawa kaya raya. Tapi itu bukan pernikahan dalam arti sebenarnya. Ia hanyalah istri kontrak, tanpa hak, tanpa status, dan tanpa masa depan. Di rumah sang Mendoro, ia hidup dalam kesepian dan aturan yang ketat. Ia dilarang keluar, dilarang banyak bicara, bahkan nama aslinya pun dilupakan. Ia hanya dipanggil Gadis Pantai. Tapi cerita ini bukan sekedar kisah sedih. Ini adalah potret kebangkitan batin seorang perempuan muda. Dari yang awalnya hanya tunduk dan pasrah, ia perlahan menyadari ketidakadilan yang menimpanya. Ia belajar membaca, menulis, berpikir, dan akhirnya berani melawan. Gadis Pantai adalah kritik sosial tajam terhadap feodalisme, patriarki, dan sistem kelas yang menindas rakyat kecil, terutama perempuan. Jejak Langkah. Tahun terbitnya pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 oleh Hasta Mitra. Proses penulisannya ditulis Pram secara lisan saat ditahan di Pulau Buru dari tahun 1965 hingga 1979. Karena tidak diizinkan menulis, ia menyampaikan cerita ini secara lisan kepada sesama tahanan, yang kemudian dicatat dan disalin. Setelah pembebasannya, ia menuliskannya ulang menjadi naskah buku. Isi dan temanya merupakan volume ketiga dalam Tetralogi Buru, mengisahkan tokoh fiktif Mike yang berdasarkan tokoh nyata Titro Adi Surjo dalam masa pergerakan nasional di awal abad ke-20. Dalam Jejak Langkah, Mike mulai aktif di dunia pers dan organisasi. Ia mendirikan surat kabar dan organisasi Sarekat Dagang Islam atau kemudian menjadi Sarekat Islam. Buku ini menggambarkan perkembangan kesadaran politik dan nasionalisme Mike serta perjuangannya melawan kolonialisme Belanda. Rumah Kaca. Tahun terbitnya pertama kali diterbitkan tahun 1988 oleh Hasta Mitra. Proses penulisannya sama seperti seri lainnya. Karya ini disusun dari narasi lisan Pram di Pulau Buru. Setelah dibebaskan, ia menuliskannya dalam bentuk novel. Isi dan tema ini adalah volume keempat atau terakhir dari Tetralogi Buru. Perspektifnya berbeda. Kali ini cerita diceritakan oleh Pangemanan, seorang tokoh bumi putra yang bekerja untuk pemerintah kolonial dan mengawasi tokoh-tokoh pergerakan seperti Mike.
Buku ini membalik sudut pandang, memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial memantau dan menekan tokoh-tokoh pergerakan. Pengemanan sendiri mengalami konflik batin antara tugas kolonialnya dan simpati terhadap perjuangan rakyatnya. Tema utamanya adalah pengawasan, represi, dan dilema moral, serta bagaimana kekuasaan menindas dan menghancurkan gerakan pembebasan dari dalam. Catatan tambahannya adalah tetralogi buruh terdiri dari Bumi Manusia 1980, Anak Semua Bangsa 1981, Jejak Langkah 1985, dan Rumah Kaca 1988. Buku ini sempat dilarang beredar di Indonesia pada era Orde Baru karena dianggap mengandung unsur Marxisme dan membahayakan stabilitas politik. Kini karya Pram dianggap sebagai salah satu warisan sastra terbesar di Indonesia, mengangkat sejarah pergerakan nasional dan perjuangan identitas bangsa. Pada tahun 1999, setahun setelah dirinya dibebaskan dari tahanan negara, dirinya memperoleh gelar Doctor of Human Letters dari Michigan University, Amerika Serikat. Dan tepat tanggal 30 April 2006, Pramudia akhirnya menghembuskan napas terakhir karena diabetes, sesak napas, dan jantung yang melemah di usianya yang ke-81 tahun. Jenazahnya dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta.